Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, yang pastinya mengurapi setiap kita yang hadir di tempat ini. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Kita percaya karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Kita satukan hati, kita rindu menyembah Tuhan. Kita berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan yang datang dengan hati yang bersyukur, betul-betul datang karena kami rindu Tuhan Yesus untuk boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Kami boleh mengalami segalanya Tuhan karena Engkau yang pelihara setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan Yesus kalau kami ada Tuhan ke tempat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, tapi ada sesuatu yang Tuhan mau jadikan dari setiap kami. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkuasalah Engkau Roh Kudus di antara kami, di atas pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Agar yang sakit Tuhan sembuhkan, agar yang lemah Tuhan kuatkan, agar yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Padiajanto, yang akan sebentar memimpin setiap kami Tuhan dalam ibadah yang ketiga. Kali ada urapan yang baru Tuhan Yesus, kuasa yang mujizat mengiringi dalam pelayanannya pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beri yang terbaik Tuhan, pujian, penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami serahkan Tuhan ibadah kami seutuhnya. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap untuk boleh memuji Tuhan pagi hari, sama-sama katakan Amin. berikan tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita sembah Allah yang begitu setia, Allah penolong setiap kita. Terima kasih. Kami katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita semua. Katakan, lingkupi setiap kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku. Ada di dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau Allah setiap kami Tuhan. Haleluya. Sambil angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang
bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Sambil kita bangkit beri bersama-sama gereja tuh, pilih dia sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita, saudara. Oh Tuhan, Kau Allahku Yesus, yang menolong setiap kami lewat kasih dan kuasa. Oh Tuhan, mari jemaatku dengan hatimu yang percaya, sama-sama kata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Tuhan lewat bimbingan-Mu ya Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Bapa Kau Raja, bagi Raja-Mu beri yang terbaik, saudara. Kami tenang sebab Tuhan hadir berkuasa. Katakan lebih dahsyat lagi sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhan. Yang percaya berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik. Sambil katakan saudara, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, mari bersama-sama katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami tenang sebab Tuhan yang pegang kendali. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah di atas kepalamu, saudara. Tuhan kasih kebaikan, Tuhan isi
Mari berdoa setiap jemaat. Mari berdoa setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Betul-betul percaya apapun yang kau alami saat ini, saudara, percaya waktu kau menyerahkan segalanya Tuhan, di dalam tangan pemeliharaan Tuhan ada kemenangan Tuhan beri. Angkat kedua tanganmu, saudara, yang di rumah. Percaya ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada pemulihan. Di dalam nama Yesus kami gak mau ragu lagi Tuhan. Sambut hari yang baru terus dengan percaya. Sambut hari yang baru terus dengan pengharapan. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai kami yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Kuasa Pentakosta tidak berakhir Tuhan, tapi terus menjamah setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau yang terutama Tuhan, Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami pagi hari. Angkat kedua tanganmu Tiberias di hadapan Tuhan. Mari di rumah Tuhan punya hati yang percaya, punya hati yang sungguh-sungguh, punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Dengar ini. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Katakan sama-sama. I surrender God. I surrender all. Kekuatan kami itu kami serah. Kami gak mau lagi pakai cara kami itu, tapi kami mau pakai caramu, cara yang dari surga, lewat kebenaran firman Tuhan. Blessed Savior, I surrender. Mari sama-sama katakan I surrender all. I surrender all. Oh God, oh, I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Katakan sama-sama, aku berserah, aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah kepada Tuhan, kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Lebih lagi Tiberias, katakan aku berserah. Aku berserah. Kami berdoa Tuhan di atas pujian ini. Waktu kami berserah, Tuhan yang ambil pegang kendali hidup ini Tuhan. Berkati kepadamu Juru Selamat. Aku Engkau yang di rumah percaya sambil katakan pagi hari, aku berserah. Aku berserah. Oh, di hadapan Tuhanmu, saudara, rendahkan dirimu.
agar kuasa Tuhan boleh ambil alih hidupmu saudara. Katakan, aku berserah, oh Tuhan, aku berserah, amin. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Sang Juru Selamat. Katakan sama-sama, kepadamu, Juru Selamat. Aku sekali lagi bersama-sama ini kepada Tuhan. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Engkau yang berserah, berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhanmu. Sorakan haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kau dengar setiap seruan kami Tuhan, Kau dengar setiap pujian kami yang berserah sebab kami percaya, kami berserah sebab Tuhan yang jamin kehidupan kami. Ada pengharapan, ada kuasa, ada mujizat. Ini setiap hidup kami Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, Engkau temukan, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini kerinduan kami Tuhan, yang lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan Tuhan ibadah kami yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini sama-sama kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Come on choir. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kapan dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Inilah pujian kami ya Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias. Kapan dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari
Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, yes, di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Gereja Tiberias, yo! Haleluya. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Terima kasih ya Tuhan. Yesus dahsyat, amin. Yuk, lebih lagi, umat-umat pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, umat-umat pemenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh jemaat Tuhan, umat pemenang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh lebih lagi. Haleluya, dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Roh Kudus turun. Come on, come on. Roh Kudus turun. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka kita siang hari yang indah ini. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Mari terus bersukacita bagi nama Tuhan. Yuk semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
ciptalah dan bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Gereja Tiberias, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita mari. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersuka bagi nama Tuhan. Gereja Tiberias, di dalam Tuhan. Waktu tiga bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita dan bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Yang wanitanya Tuhan, semuanya bersuka dalam Tuhan. Bersuka cita. Masih yang wanita katakan bersuka. Sekarang yuk, yang pria-prianya Tuhan, sama-sama katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita dan bersuka. Sekarang bersuka cita. Yo, come on, lebih lagi. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita dan bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Sekarang esok selamanya bersuka cita. Gereja Tiberias, sorak-sorak yang mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada suka kita, amin. Amin. Boleh saya lihat dong tangan-tangan yang bersuka kita. Wow, berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Puji Tuhan, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 tercatat ada 1.381 jiwa telah dibaptis menjadi warga kerajaan surga. Oleh karenanya, bersama-sama mari kita menyaksikan video highlight baptisan selam Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Diri Gereja Tiberias Indonesia ketika beliau diberikan perintah Tuhan untuk mengembalikan baptisan yang penuh kuasa di akhir zaman,
baptisan seperti zaman kisah para rasul, baptisan seperti zaman Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya saudara hari ini, saudara yang dibaptis, yang memberi diri ditenggelamkan, maka saudara semua bersama keluarga pasti menjadi warga surga yang penuh kuasa. Baptisan air yang akan saudara lakukan adalah deklarasi bahwa saudara adalah pengikut Yesus Kristus. Saudara sekalian, sesudah Anda bertobat dan Anda beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah langkah iman. Ini baru langkah awal ya saudara sekalian, Anda dibaptis sebagai orang Kristen dan menyatakan diri sebagai orang Kristen. Tetapi untuk selanjutnya, perdobatan harus dilakukan hari demi hari. Setiap hari bertobat, setiap hari belajar, setiap hari bahkan minta ampun pada Tuhan Yesus kalau ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selalu waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa. Dan kita harus mengerjakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita dengan takut dan gentar akan Tuhan setiap hari. Saya akan menuntun saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Angkat tangan kita, ikuti saya saudara sekalian. Katakan, sekarang katakan, Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tuhan Yesus, masuklah di dalam aku dan jadilah Raja di dalam aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku putuskan segala kutuk nenek moyang. Aku putuskan kutuk 10 keturunan. Aku putuskan kutuk 7 keturunan. Aku putuskan kutuk 3-4 keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang aku manusia baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam aku dan jadi raja di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang aku adalah anak-Mu dan Engkau adalah rajaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus, untuk memuliakan Allah dan manusia. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk sukacita yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Tuhan Yesus yang anugerahnya selalu berlimpah dalam hidup kami. Bahkan kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar
yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang jasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur ku milikmu, menjadikan sukamu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Sama-sama katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri. Seindah pelangi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Mariani, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Bagai bintang yang
kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan hari ini, saat ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, itu adalah kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sekarang Tuhan Yesus akan bersiap bersama-sama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias, baik juga lewat live streaming dimanapun mereka berada. Kami akan bersama-sama beribadah kepada-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu, sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi kami semua dan urapi juga anak-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus. Engkau urapi, Engkau penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kami selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Sehingga apa yang disampaikan akan menjadi kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dan akan mengubahkan dan membangun iman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus yang lebih dahulu Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur, Tuhan Yesus baik. Kemarin hari Jumat saudara sekalian, Tuhan Yesus memanggil 1381 jiwa untuk menjadi anaknya yang sudah tercatat bahkan di kitab kehidupan di surga. Ini adalah permulaan dari perjuangan menjadi orang Kristen. Karena untuk mencapai surga kelak kita perlu berjuang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan, berjuanglah karena sempitlah pintu untuk masuk ke dalam kekekalan. Tetapi saudara, kita percaya, kita yang ada minyak dan anggur, kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai pada kekekalan yang mana akan dapat tempat di ruang maha suci. Amin saudara sekalian. Dan kita dalam hidup juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Dan juga kita waspada untuk tidak jatuh ke dalam kelemahan yang sama. Berjaga-jaga selalu saudara sekalian. Saat ini saya akan membawakan saudara sekalian bagaimana kita menjaga diri dari keserakahan atau ketamakan saudara sekalian. Kita lihat sekarang dunia ini semakin maju. Barang-barang semakin bagus. Teknologi begitu maju sehingga dapat menciptakan barang-barang yang indah-indah, bagus-bagus. Yang mana kita tanpa kita sadari kita sudah terjebak di dalamnya saudara sekalian. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau barang ini, kita mau barang itu saudara sekalian. Yang mana jadinya kita jadi mengejar, kita harus mempunyai uang yang banyak bagaimana untuk memiliki barang itu. Kadang-kadang saking bagusnya barang-barang yang ada di muka bumi ini saudara sekalian ya, yang dimana kita lihat ya, saking majunya saudara sekalian. Contoh saja handphone, misalnya satu handphone, baru handphone ini keluar, nggak lama, handphone barunya lagi, lebih bagus lagi, keluar lagi saudara sekalian. Yang mana jadi kita jadinya mau ganti, memang kita bisa jual yang lama, tapi kan tanpa kita sadari, bukan soal handphone saja, banyak barang-barang juga yang lain saudara sekalian. Tanpa kita sadari ya kita kepingin semua saudara sekalian. Jadi kita buang-buang uang, kita jadi pengen uang yang banyak dan supaya bisa dapat barang-barang saudara sekalian. Dan bagaimana kita juga harus mengatasi untuk kita tidak cinta uang ya saudara sekalian. Karena memang uang diperlukan dalam hidup ini, tetapi sebetulnya rezeki atau berkat itu berasal daripada Tuhan, karena firman Tuhan katakan susah payah tidaklah menambah kekayaan, tetapi kekayaan itu adalah berkat daripada Tuhan. Ya saudara sekalian, kita kadang tidak sadar terjebak saudara sekalian. Sekarang kita baca dari firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 10, Aristos bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Ya, saya ulangi 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita nomor satu yang harus kita hindari supaya kita terhindar dari keserakahan saudara sekalian, yaitu satu, kita jangan terlalu konsumtif.
Kita jangan terlalu mau beli ini itu saudara sekalian kalau tidak perlu. Keserakahan saudara sebetulnya adalah keinginan yang berlebihan akan sesuatu barang yang mengarah kepada diri sendiri untuk memiliki suatu barangnya yang sebetulnya tidak dibutuhkan saudara sekalian. Jadi keserakahan bukan sembarang hasrat, tetapi hasrat yang terlalu ingin dan lebih saudara sekalian. Dan lebihnya itu tidak terukur dan tidak terkendali, kadang melampaui apa yang harusnya dibutuhkan saudara sekalian. Di Lukas 12 ayat 15 saya bacakan, katanya lagi, kata Yesus ya, kata Tuhan Yesus, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saya ulangi, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, memang benar kita hidup di dunia ya yang materialistis, betul. Kita sekarang betul-betul ini dunia betul-betul materialistis, dan karena kita ya itu kita ada di dalamnya ya hati-hati ya, udah terjebaklah kita semua saudara sekalian. Injil memperingatkan kita bahwa apa gunanya kalau kita memiliki semuanya itu barang-barang atau kekayaan kalau kita tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan saudara sekalian, atau tidak mempertanggungjawabkannya juga dalam hidup ini, mempergunakannya dengan baik saudara sekalian. Kekayaan saudara sekalian kadang-kadang itu juga satu jebakan, kita jadi melupakan Tuhan, kita bahkan meninggalkan Tuhan karena merasa kuat sendiri. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata kepada seorang muda yang kaya yang mengumpulkan harta begitu banyak. Tuhan katakan, hai orang bodoh, kalau malam hari ini juga nyawamu diambil, untuk siapakah itu semua? Jadi saudara sekalian, kita boleh kaya dan juga Tuhan tidak menganjurkan umatnya untuk miskin, tetapi kita harus betul-betul kaya di hadapan Tuhan. Artinya kita dapat menyalurkan kekayaan itu sesuai dengan untuk kemuliaan Tuhan saudara sekalian. Karena kekayaan Allah adalah nilai-nilai spiritual saudara sekalian. Nilai-nilai jiwa dan hati itu kekayaannya Allah. Dan kekayaan di hadapan Allah saudara sekalian adalah yang mengumpulkan kebajikan, kemurahan hati, kebaikan, peduli pada orang lain. Kekayaan di hadapan Allah saudara sekalian adalah hidup dalam kasih, damai, dan amal yang saudara sekalian selalu mampu untuk memberi dan mengasihi dan memberkati orang lain saudara sekalian. Kita harus waspada kepada ketamakan saudara. Coba Aristo bacakan di Matius 6 ayat 4 dan Matius 5 ayat 42. Matius 6 ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 5 ayatnya yang ke-42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikian firman Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita hindari untuk kita dapat menghindari keserakahan saudara sekalian, kita banyak bersedekah saudara sekalian, artinya banyak membantu orang ya. Di Matius 6 ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau saudara memberi sedekah, ini Allah yang mengatakan, Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa yang tersembunyi akan membalasnya. Bapamu di sorga ya akan membalasnya kepadamu. Jadi kita akan dibalas dengan kebaikan dan juga diberkati oleh Tuhan saudara sekalian. Ya mungkin kita juga tidak akan mengharapkan balasan ya, tetapi ini kata-kata Allah sendiri yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan segala isinya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Juga di Matius 5 ayat 42 dikatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu.
Kita kadang-kadang kalau ada orang yang meminjam kita menghindar ya saudara. Kadang-kadang juga orang suka bikin-bikin juga sih, seharusnya dia juga bisa nggak pinjam tapi ya jadi kebiasaan maunya minjam gitu saudara sekalian. Dan kita juga harus berdoa juga ya saudara sekalian, kalau kita ada orang yang ingin kita bantu, kita tanya Tuhan, dan kita tanya Tuhan. Dan tapi kalau dengan mata kepala sendiri kita lihat memang orang itu harus dibantu, ya kita bantulah saudara sekalian ya. Bagaimanapun juga Tuhan Yesus mengatakan, waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian, waktu kata-kata Tuhan Yesus seperti itu. Ada kata-kata terakhir di ayat 41 saudara sekalian, kalau kita tidak membantu orang lain, maka kita akan masuk ke dalam api yang kekal saudara sekalian. Itu Allah begitu keras, Tuhan Yesus begitu keras berkata kepada kita, kalau kita tidak membantu orang lain, kita sudah bisa masuk dalam api yang kekal saudara. Nah ini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya pernah mengalami saudara sekalian, ada sepasang suami istri muda, anak satu saudara sekalian, masih muda. Datang ke rumah saya malam-malam jam 8, dan kemudian meminjam, ini jemaat ya saudara, meminjam 40.000 untuk kos 1 bulan. Untuk tinggal rumah kontrak ya, kos 1 bulan. Saya mikir kok kosnya per bulan ya gitu. Tapi ya saya kasih, saya bilang ya saya mintanya pinjam ya kepada saya. Tetapi akhirnya saya bilang, saya katakan saya berikan, tapi saya doakan ya. Saya doakan supaya suaminya mendapat pekerjaan, supaya diberkati, juga sehat, supaya dapat rumah, supaya ya diberkati Tuhan lah gitu. Kalau hidup betul sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan gitu. Puji Tuhan saudara sekalian, 2 hari kemudian teman daripada suaminya ini mengajak temannya ke satu perusahaan, dan bapak ini yang suaminya ini diterima menjadi manajer, bahkan mendapat rumah dinas dan mendapat mobil dinas saudara sekalian. Dan mobil dinasnya ini akhirnya dipakai oleh mereka untuk membawa jiwa tetangga-tetangganya atau jiwa-jiwa datang ke gereja saudara sekalian, mereka menginjil. Nah kalau kita, orang itu meminjam kepada saya, tapi saya dengan rela hati memberinya, dan kemudian dengan tulus hati ya saudara, dan kita juga berdoa ya saudara sekalian, maka doa kita dijawab saudara sekalian. Doa kita dijawab, dia diberkati. Kita pun juga diberkati, dengan kita juga happy lihatnya ya saudara sekalian, bahwa dia akhirnya juga punya rumah sendiri akhirnya saudara sekalian, bahkan punya beberapa mobil, dan mobil-mobil itu dipakai untuk menginjil saudara sekalian, untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja saudara sekalian. Nah itu saudara. Jadi kalau kita betul-betul punya kasih kepada sesama saudara sekalian, Tuhan membalasnya saudara sekalian. Kita memberi, orang itu juga diberkati saudara sekalian ya. Kita juga happy, kita nggak tahu kita dibalas apa dengan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi kita tidak mengharapkan balasan bagaimana, cuma kita mau lihat orang lain berbahagia, kita mau lihat orang lain maju saudara sekalian. Nah hal yang keempat yang kita harus hindari untuk menghindari keserakahan, Aristo baca di Kolose 3 ayat 5. Firman Tuhan, Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Tuhan ini saudara sekalian mengingatkan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang saudara sekalian. Karena tidak puas dengan pendapatan yang halal, maka akan mencari dengan cara mencuri atau korupsi dan sebagainya. Pada dasarnya Tuhan kita tidak melarang kita kaya atau tidak melarang seorang memiliki kekayaan. Tapi juga Allah tidak menganjurkan dan umatnya untuk miskin saudara sekalian. Tetapi
cukup ya saudara sekalian sebetulnya. Yang membahayakan adalah sikap serakah kita saudara sekalian untuk memperoleh kekayaan. Itu yang membahayakan saudara sekalian. Orientasi hidup hanya ditujukan kepada duniawi. Karena juga kita jadi kebendaan hanya orientasi kepada dunia saja. Hidup di dunia harus cukup, harus kaya, harus begini, harus begitu. Tapi kita lupa kepada Tuhan. Itulah yang salah. Tuhan menginginkan ketika kita dipercaya, Tuhan ingin kita menyalurkannya dengan secara benar, saudara, dan bertanggung jawab dengan untuk hal-hal yang benar. Bahkan kita menyalurkannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Saya pernah mengalami juga, saudara sekalian, bagaimana kita untuk dalam, apalagi orang-orang muda ya. Ya ini kita, dalam topik mematikan keserakahan, tapi sebetulnya juga saya akan membicarakan tentang bagaimana kita dari muda belajar untuk kita menyimpan atau menabung dan invest, saudara sekalian, untuk tidak pada waktu masa tua nanti kita berkekurangan, saudara sekalian. Yang saya alami, saudara sekalian, ini benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya waktu sudah menikah dengan Pak Parihaji, kami membuat apotek, saudara sekalian. Jadi ada satu apotek yang bangkrut di daerah kota dan kami beli dengan gedung-gedungnya kami beli dan kami bangun dan jalan, saudara sekalian. Dan waktu saya mengenal beliau yang mempunyai apotek yang bangkrut ini, orang kaya, saudara sekalian, punya perusahaan lain, punya bukan apotek saja, cuma apoteknya tidak diurus ya, saudara sekalian. Jadi dia usaha yang lain. Dan kemudian kami mendengar dari detailment obat gitu ya, saudara sekalian, bahwa yang punya apotek yang kami beli itu bangkrut habis-habisan, gitu, habis-habisan. Dan waktu perkenalan beli apotek itu, beliau mengajak saya ke rumahnya, saya dengan Pak Parihaji diajak ke rumahnya, dan kasih lihat rumahnya, bahkan kasih lihat kamar mandinya, dari emas, saudara sekalian, keran-kerannya itu, dan dibeli dari Amerika, dan benar-benar emas ya, bukan kuningan seperti sekarang kan banyak emas, tapi bukan emas betulan ya, saudara sekalian. Tapi ini emas betul, saudara, dan rumahnya megah banget. Dan kemudian juga beliau mengundang kami untuk malam minggu, suka ada pesta ya, minum-minum, makan-makan gitu. Tapi karena saya dengan Pak Parihaji dulu belum bertobat ya, belum Kristen. Kami memang bukannya nggak boleh pesta-pesta, bukan, tetapi memang kami orangnya senang di rumah, senangnya jalan berdua atau nonton atau makan begitu. Tapi kalau pesta-pesta apalagi dengan orang yang kita nggak begitu kenal, ya kita malas lah ya. Dan kemudian saudara sekalian, saya mendengar kalau dia bangkrut, tahunya tiba-tiba datang ke rumah saya, saudara sekalian. Saya waktu itu masih umur 23 tahun, baru anak satu, sedang mengandung Aristo. Nah, ibu tersebut datang, saudara saya, ke rumah, terus katakan kepada saya, Eti, tante sekarang udah nggak punya apa-apa. Eti, tante betul-betul habis-habisan. Tante nggak ada simpanan sama sekali, sedangkan tanggungan keluarga beberapa orang cukup banyak. Boleh nggak tante pinjam sama Eti 400.000? Ya, saya memang sudah mendengar dari detailment atau orang yang jual obat ya ke apotek itu, jadi saya kasih, saudara sekalian. Minggu depan datang lagi, saudara sekalian, pinjam lagi 400.000 lagi untuk makan katanya. Ya saya masih kecil ya iya aja gitu. Dan kemudian minggu depannya lagi datang lagi, saudara sekalian, 400.000 lagi pinjam buat makan. Ya saya kasih lagi. Nah, sampai berapa bulan baru saya cerita dengan Pak Parihaji, karena Pak Parihaji sudah berangkat ke kantor ya, pagi masih pegawai negeri, masih di Seknek Pak Parihaji. Jadi dia datangnya udah siang, saya ke apotek baru kira-kira jam 10-11 lah ya, karena saya punya anak baru satu dan udah anak makan apa baru saya ajak ke apotek. Dan kemudian saya cerita sama Bapak, ini kok ibu ini kok pinjam terus tiap udah 2 bulan ini tiap minggu datang loh gitu. Ya tapi nggak terlalu selalu dikasih juga dong, kata Pak Parihaji gitu. Tapi gimana ngomongnya gitu. Tapi Pak Parihaji juga nggak bisa
ngomong apa-apa ya nggak begitu perhatikan ya sudah. Dan kemudian datang lagi lah beliau ke rumah saya, pinjam lagi. Terus akhirnya saya berani bicara, saya bilang, Tante pinjam udah berapa kali, gantinya gimana Tante? Karena bilangnya kan pinjam, kalau pinjam kan ganti ya saudara sekalian. Meskipun saya, ya dulu 400.000 dolar masih berapa saudara sekalian, masih kecil ya harganya itu. Jadi itu cukup besar saudara sekalian gitu. Gantinya gimana? Oh iya nanti Tante ganti gitu katanya. Coba nanti kalau udah bisa ada uang, pasti Tante ganti sama Eti katanya gitu. Nah, Tante ini sekarang saya kasih tapi terakhir ya Tante gitu. Tante ganti dulu deh atau ganti cicil atau gimana gitu. Soalnya saya kan juga kan ada perusahaan, saya bilang begitu. Terus dia gitu, iya katanya gitu. Nah, minggu depan datang lagi saudara sekalian. Tapi saudara datangnya bawa pisau saudara. Bawa pisau dan dia duduk, pembantu karena biasa dia datang ya dikasih masuk ya saudara. Waktu saya berhadapan dengan dia dikatakan Eti, Tante tahu Eti udah gak mau kasih lagi. Tapi Tante bawa pisau ini Eti. Kalau Eti gak kasih Tante 400.000, Tante tusuk perut Tante. Lebih baik Tante mati di sini. Dia ancam saya begitu saudara. Ya saya ngeri ya saudara, apalagi saya lagi hamil. Takut dia kalap atau bagaimana. Terus anak saya juga yang pertama masih berapa, Aristo dengan Andira dengan Aristo bedanya 13 bulan ya saudara. Saya lupa tuh anak saya yang pertama umur berapa gitu. Nah terus kayak gitu, waduh, terus pembantu saya, susternya anak saya juga lari ke belakang, panggil pembantu juga pembantu yang laki masuk ke dalam. Terus ya udah saya pikir daripada bahaya, saya kasihlah 400.000. Tapi dia bawa pisau. Nah itu kemudian ya atas inisiatif dari pembantu-pembantu untuk selanjutnya sepertinya ya dia tidak dikasih masuk lagi ke rumah saya. Nah akhirnya sudah tidak ada lagi datang saudara sekalian. Nah itu yang membuat saya menjadi pelajaran ya, pelajaran besar dan berharga buat saya. Bahwa saya tidak mau di hari tua saya nanti saya seperti itu. Saya minta-minta, saya pinjam-pinjam, saya nggak punya apa-apa, apalagi saya minta anak, apa segala macam, saya nggak mau seperti itu. Dan untuk itu saya tekad, dari muda saya harus hemat, dari muda saya harus nabung, dari muda saya harus invest. Dan saya selama 40 tahun dari umur saya itu betul-betul saya lakukan, saya banyak invest saudara sekalian. Saya baru menikmati, benar-benar saya beli gitu ya. Ya selama 40 tahun itu ya biasa, hidup biasa, tapi betul-betul saya sederhana saja, biasa-biasa saja. Tapi saya baru menikmati, saya beli mobil yang bagus untuk Bapak karena Bapak udah usia. Di usia saya 60 tahun baru saya beli mobil yang bagus untuk Bapak pelayanan saudara sekalian dan supaya nyaman karena kita udah usia ya saudara sekalian. Nah disitulah makanya anak-anak muda, orang-orang yang muda dari juga belajar menabung, belajar hemat. Boleh untuk makan, ya harus makan, tetapi jangan mau yang untuk barang-barang yang tidak perlu. Atau kalau udah ada baju yang bagus ya sudah, kalau mau ada lagi ya lain waktulah gitu. Jadi atur keuangan dengan baik. Saya belajar menabung dari SD, saudara sekalian. Jadi sudah terlatih sebetulnya. Tetapi dengan pengalaman ibu tersebut, saudara sekalian, yang mana di usia yang tidak produktif, sekitar umur 50-an baru saudara sekalian, masih kelihatan muda kok sebetulnya. Tetapi tidak mempunyai apa-apa sampai seperti itu. Nah, itu membuat saya, setelah saya banyak invest selama 40 tahun, baru saya nikmati saudara sekalian. Itu pun karena COVID kemarin saudara sekalian, 2 tahun saya nyesal juga, saya belanja-belanja gitu ya saudara sekalian, buat apa ini nggak dipakai gitu, 2 tahun ini nggak kemana-mana, terkurung di rumah, nggak bisa pergi-pergi, ya tapi ya saya juga jual-jual kembali saudara sekalian ya, tetapi itulah saudara sekalian,
kita harus menghindari keserakahan, kita harus menghindari ketamakan, kita harus menghindari keinginan-keinginan yang berlebih yang tidak perlu, saudara sekalian. Dan kita baca sekarang lagi ayat Ibrani 13 ayat 5. Aristo. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini Yesus katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah berkata bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi yang keempat, saudara sekalian, untuk kita menghindari keserakahan, kita harus mempunyai hati yang ada rasa cukup, saudara sekalian. Ada rasa cukup, hati ya, hati. Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah katakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara sekalian. Kalau hati kita ada rasa cukup, maka kita akan lebih mudah mencukupi diri kita dengan apa yang ada, saudara sekalian. Kata-kata Tuhan, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu adalah anugerah bagi kita, saudara sekalian, karena kita akan selalu disertai Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, dan selalu disertai Tuhan. Sekarang pengganti Tuhan adalah Roh Kudus selalu menyertai kita. Itu adalah anugerah, saudara sekalian, untuk kita. Anugerah Allah akan menarik kita kepada Kristus yang pertama ya. Jadi kita selalu ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan Yesus. Anugerah Allah juga akan menolong kita bersama dengan Roh Kudus ya, saudara sekalian, bahwa kita akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita akan hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Anugerah Allah juga akan menolong kita untuk kita orang percaya bahwa kita ada Tuhan Yesus, ada Allah di dalam kita yang katanya tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ada Yesus di dalam kita, itu sudah cukup lah. Itu sudah cukup, ada Tuhan di dalam kita, itu cukup. Kita nggak perlu, ya kita perlu makan memang, kita perlu pakaian, kita perlu apa, tapi rasa cukup itu dengan adanya Tuhan di dalam kita, itu sudah cukup lah gitu. Untuk itu kalau kita ada rasa cukup, saudara sekalian, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan juga kita juga cukupkan dengan apa yang ada pada kita hidup, saudara sekalian, maka kita akan mudah untuk mengucap syukur dan tidak menginginkan hal-hal yang tidak perlu bagi hidup kita, saudara sekalian. Nah, untuk itulah, saudara sekalian, hal yang kita untuk menghindari keserakahan, satu, jangan konsumtif. Kedua, waspada terhadap ketamakan. Yang ketiga, matikanlah keserakahan kita dan kita rajin invest, saudara sekalian, rajin nabung, saudara sekalian, berhemat. Dan kemudian keempat, mempunyai hati yang ada rasa cukup. Kalau kita punya hati rasa cukup, udah deh, cukup, nggak usah. Atau kita tadinya mau makan apa, tapi kita rasa udah cukup, makan nasi sama tempe misalnya, udah rasa cukup, udah deh cukup. Gitu, itu hati menentukan, saudara sekalian. Terlebih kata-kata Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita. Ada Yesus di dalam kita, cukuplah itu semua, saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dari saya, saudara sekalian. Mari kita menjadi pelaku firman, mari kita menyenangkan hati Tuhan, mari kita hidup apa adanya, saudara sekalian, dengan rasa cukup, saudara sekalian. Dan kita pasti akan berbahagia kalau kita mempunyai hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang betul-betul rendah hati seperti Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan bahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elfris Dinias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengingatkan kita, hindari keserakahan, hindari ketamakan. Amin. Saudara, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita harus hindari konsumtif, kita harus memberi sedekah, membantu.
kita juga harus mencukupkan diri kita harus yaitu menabung. Penting sekali saudara, karena ketamakan itu saudara artinya seperti yang tadi Ibu sampaikan, ketamakan itu artinya saudara kita ingin memperoleh lebih dari apa yang kita butuhkan. Sekali lagi, ingin memperoleh lebih dari apa yang kita butuhkan. Misalkan satu keluarga butuh 100 gitu atau 10 gitu saudara. Tapi karena ketamakan itu mereka ngejar sampai 100. Sampai ya 1000 dan macam-macam. Akhirnya apa saudara? Terjadi banyak masalah. Maka firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua, mari kita cukupkan diri kita. Katakan amin. Maka saya mau tambahkan bagi kita semua, tadi Ibu sampaikan hindari ketamakan. Nah, saya akan tambahkan tentang betapa ketamakan itu saudara membawa bahaya. Jadi ada bahaya di balik ketamakan. Sekali lagi, ada bahaya di balik ketamakan atau bahaya ketamakan. Boleh dimunculkan gambarnya, yaitu bahaya ketamakan. Apa saja bahaya ketamakan? Yang pertama kita baca Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan, sama-sama kita baca bersama Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Sama-sama 2, 3, ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Stop saudara, ini cerita bangsa Israel berjalan di padang gurun. Lalu mereka cuma dapat roti mana. Mereka marah sama Musa, mereka marah sama Tuhan. Ngapain kami dibawa ke padang gurun cuma makan roti mana? Mereka bilang kami mau daging. Di Mesir mereka makan daging, makan ikan gratis. Di depan mereka ada kuali, ada daging. Maka mereka marah sama Tuhan. Lalu Tuhan suruh Musa, kumpulkan bangsa Israel. Lalu Tuhan mengirim saudara angin kencang. Dan angin itu saudaraku mendorong atau membawa burung-burung puyuh. Dan burung-burung puyuh itu menjadi makanan bagi bangsa Israel. Banyaknya saudara, banyak sekali. Lebarnya itu sehari orang jalan kaki. Tingginya banyaknya burung itu saudara, burung puyuh itu 2 hasta. Tinggi sekali, banyak sekali. Tapi waktu daging puyuh itu datang saudara, mereka serakah, mereka ngambilnya banyak. Harusnya mereka cuma ngambil 5 gomer, mereka ambil 10 gomer. Lanjut kita baca ayat 32 sampai 34. Sama-sama, Bilangan 11 tadi 32, 34. 2, 3, ya. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan apa? Burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan berapa? 10. Harusnya satu keluarga 5 homer, 5 gomer. Tapi mereka mengumpulkan sedikit-dikitnya berapa gomer? 10. Tamak, serakah. Terus kemudian mereka apa? Menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat 33. Selagi daging itu masih di mulut mereka sebelum dikunyah, maka apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan memukul bangsa itu dengan apa? Suatu tulah yang sangat besar. Ayat 34. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu dinamailah tempat itu apa? Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Rakus. Jadi saudara, yang pertama bahaya ketamakan. Ketamakan membuat kita mengalami penyakit. Saudara, ayat ini cerita bangsa Israel marah minta daging. Lalu dikasih daging, harusnya cuma ngambil 5 homer, mereka ngambil 10 homer. Mereka lagi makan saudara, daging itu masih di mulut mereka. Tuhan memberikan mereka apa? Tulah. Tulah itu saudara artinya wabah, penyakit atau hukuman dari Tuhan. Jadi hari ini mari hindari ketamakan. Kenapa ketamakan harus kita hindari? Karena ketamakan membawa kita, membuat kita mengalami penyakit. Misalkan saudara, tadi ibu bilang, ya kita makan tempe, makan tahu itu sehat. Saya suka makan warteg saudara.
Pak Paryeji juga dulu saudara suka makan warteg. Saya pernah ke rumah beliau di Bangka waktu itu. Lalu Pak Paryeji nawarin, kita mau beli warteg, Everett mau makan warteg apa katanya. Saya kaget saudara, jadi betapa bapak ibu itu sederhana sekali saudara. Di rumah sederhana sekali. Maka ya Pak Paryeji suka makan terong gitu saudara, warteg di terong balado gitu. Maka saya ikut, ya Pak saya terong juga. Maka di rumah kadang-kala saudara saya juga suka pergi ke warteg. Lagi pergi ke warteg pakai masker, pakai topi, ada jemaat lagi, salam pendeta, darah Yesus. Ketahuan pendeta makan di warteg gitu. Mau gak mau saya bilang shalom. Kok tahu sih? Saya bilang, tahu pendeta. Nah, saudara, biasanya misalkan kita makan sehari 3 kali, tapi karena tamak kita bisa makan 5 kali. Biasanya makan nasi 1 piring, kita bisa makan 2 piring. Nah itu saudara, ketamakan itu membuat kita mengalami sakit. Makan daging harusnya cukup, kita makan daging berlebihan. Ya minum kopi nggak apa-apa saudara, tapi kalau sudah berlebihan, pagi, siang, malam kopi saudara, akibatnya apa? Ya bisa penyakit terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya doa, kita hindari ketamakan, kita tidak mengalami penyakit, kita sehat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa bahaya ketamakan? Kita baca Matius pasal 6, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh. Ayat 23, sama-sama 23 ya. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya apa? Kegelapan itu. Saudara, ayat ini saudara, judul perikopnya adalah tentang mengumpulkan harta. Maka ayat 19, 20, 21, Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus tentang jangan mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena harta di bumi yang kita kumpulkan itu bisa dimakan ngengat, bisa hancur, bisa dicuri, bisa dirampok, bisa ludes, bisa hilang, bisa sia-sia. Tapi kumpulkanlah harta di sorga. Nah, jadi ayat ini tentang mengumpulkan harta. Tetapi ayat 22 dan 23 dilanjutkan dengan mata. Jika matamu baik, hatimu baik. Jika matamu gelap, maka hatimu gelap, jahat. Apa hubungannya mengumpulkan harta dengan mata yang jahat? Apa hubungannya mengumpulkan harta dengan orang yang jahat? Saudara, ayat ini mengajar kepada kita, ketamakan bisa membuat kita menjadi jahat. Yang kedua, apa bahaya ketamakan? Yang kedua, ketamakan bisa membuat kita menjadi jahat. Boleh dimunculkan gambarnya. Yang kedua, ketamakan bisa membuat kita menjadi apa? Jahat. Orang saudara, karena tamaknya, jadi orang tuanya sudah bagi warisan untuk anak-anaknya. Ada jemaat saudara di Jalan Kertanegara di sana saudara, maka ini jemaat cerita bahwa mereka 5 bersaudara, orang tuanya sudah meninggal, ini rumah mau dijual sekian M. Tapi anak yang kecil maunya dia 80%, nah yang 4 kakak beradik 20% bagi-bagi. Nah karena tamaknya saudara jahat, mereka bertengkar di pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung. Jadi betapa orang karena tamaknya saudara bisa menjadi jahat. Tadi ibu cerita, ada seorang ibu tante yang dibantu 400 ribu. Suatu kali di stop, tiba-tiba bawa pisau. Nah orang karena ketamakannya saudara bisa menjadi jahat. Kemarin saya ada doain jemaat saudara, ada proyek di Jakarta Theater. Dia punya proyek di Jakarta Theater. Nah dia ini saudara sudah dapat proyek di seluruh Indonesia. Ada satu perusahaan kasih dia proyek. Seluruh Indonesia dia kasih. Maka di setiap provinsi dia bangun
gudangnya, saudara. Tiba-tiba karena ada pesaingnya yang tamak, saudara, ingin ambil proyeknya bapak ini, saudara, difitnah, saudara, dijelek-jelekin, bapak itu gini, bapak itu gitu. Hasilnya apa, saudara? Proyek yang sudah desain untuk seluruh Indonesia itu dibatalkan. Saking orang tamaknya, saudara. Padahal dia sudah bangun gudang-gudang di provinsi, setiap provinsi. Tapi karena difitnah, dijelek-jelekin, saudara, maka di stop, saudara. Betapa orang karena tamaknya, saudara, bisa fitnah orang, bisa jelek-jelekin orang, bisa menjatuhkan. Maka hari ini saya doa kita semua menghindari ketamakan. Katakan amin. Maka yang kedua, bahaya ketamakan. Ketamakan bisa membuat kita jahat. Kalau saudara hidup cukup, tadi ibu bilang, cukupkanlah dirimu. Kalau saudara hidup cukup, kemanapun saudara melangkah, saudara akan tetap damai, saudara akan tetap sukacita, saudara akan tetap tenang. Amin. Orang, saudara, kalau tamak, sedikit-sedikit curiga, lihat orang, sedikit-sedikit curiga, jangan-jangan gitu. Hari ini kita cukupkan diri kita. Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti berkati kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa bahaya ketamakan? Kita baca Matius 27 ayat 3 sampai 5. Sama-sama kita baca Matius 27 3 sampai 5. 2, 3, ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu ayat 5, sama-sama 2, 3 ya. Maka ia membuang uang itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ, lalu gantung diri. Siapa yang gantung diri? Yudas. Kenapa Yudas gantung diri? Jual Yesus. Dengan apa? 30 keping perak. Kenapa dia jual Yesus? Karena dia tamak. Dari mana pendeta bilang Yudas tamak? Yudas ini bendahara. Dia suka mencuri uang kas yang dia pegang. Saudara, ketamakan yang ketiga membawa kita kepada kebinasaan. Hari ini kita nggak bawa apa-apa ke dunia. Nanti kita masuk tempat peristirahatan terakhir nggak bawa apa-apa. Saudara pernah lihat orang bawa mobilnya ke kuburan? Saudara pernah lihat orang bawa hartanya ke tempat peristirahatan terakhir? Nggak ada yang dibawa. Maka hari ini jangan tamak. Siapapun saudara jangan tamak. Hidup cukup. Pak Reji pernah cerita, dia waktu sekolah, dia naik sepeda ontel, teman-temannya naik mobil sport. Tapi dia dengan bangganya berkata, kamu tidak akan mengalahkan saya. Maksudnya apa? Dia nggak curi, nggak minta-minta. Saudara, di luar Pak Reji dikenal orang yang korban. Itu sebabnya kalau Pak Reji bilang, kalau ada orang yang lebih baik dari saya turun. Maksudnya saudara, karena ya banyak orang, saudara, mohon maaf, ya minta-minta, curi, korupsi. Maka hari ini banggalah karena saudara hidup jujur. Amin. Ibu Pariaji bilang kejujuran itu penting. Mari hari ini semua saudara jujur. Kalau saudara jujur, suatu hari saudara dipanggil Tuhan, saudara akan pesta di sorga. Kalau saudara jujur, anak-anakmu diberkati. Saudara jujur, keturunanmu diberkati Tuhan. Betapa bahagianya kalau kita hidup jujur. Amin. Saudara akan tenang. Doa saya, kita menghindari ketamakan. Kita semua hidup yang jujur. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti berkati kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami semua diajar untuk menghindari ketamakan. Dan sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan, amin. Yesus Kristus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih.
Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, kau telah mati bagi Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dipersilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan bersama menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan bacakan ayat yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam tubuh darah Yesus, kita menemukan bahwa ada hidup kekal. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai kepada hidup yang kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan juga kita akan hidup di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan dia adalah kehidupan, jalan kehidupan dan kebenaran, dan juga kita akan pasti juga akan hidup di bumi ini, saudara sekalian, sebagai doa yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di bumi seperti di surga. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan kita, atau apapun yang menjadi cita-cita kita,
pasti akan selalu dalam bimbingan dan juga penyertaan Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian. Dan kita baca di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, artinya ayat dari Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 ini yaitu semakin hari, ya saudara sekalian, akan semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit. Tetapi yang ada minyak dan anggur, yang ada minyak urapan dan perjamuan kudus, kita tidak akan dirusakkan. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara sekalian, di akhir zaman itu nanti akan ada perang, saudara sekalian, kelaparan, dan juga binatang-binatang buas yang di bumi. Ya seperti virus ini, saudara sekalian, itu juga termasuk binatang buas, ya saudara sekalian. Kita tolak COVID, saudara sekalian, dan kita semua berjaga-jaga juga dengan prokes, dan juga waspada juga saudara sekalian untuk tidak terkena dan jangan sampai terkena, saudara sekalian. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu melindungi kita, Roh Kudus selalu melindungi kita. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kami sembuh hari ini. Dari ujung rambut
sampai telapak kaki. Kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi, liverku sehat sempurna, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, Anda berdoa sejenak. Kita angkat anggur ini yang akan diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Di dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Di dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Manusia mulia, manusia tidak sakit, tidak miskin. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dan apapun Tuhan Yesus yang menjadi kebutuhan kami pasti tercukupi. Inilah minyak urapan. Mari kita olesi pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit.
Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua gereja Tiberias Indonesia dan semua jemaat Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dan kami semua yang di dalamnya selalu dilindungi Tuhan. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada kami semua Tuhan Yesus, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias, diberkati Tuhan, berikan berkat rohani Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati Tuhan, berkat jasmani, mereka selalu sehat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Mereka semua sehat dan sembuh. Dan berikan pasukan malaikat-Mu menjaga mereka Tuhan Yesus. Dan berikan juga pasukan malaikat memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Dan berkati mereka dengan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan anak-anak-Mu jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, seluruh Indonesia atau dimanapun berada, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan berikan juga dalam hidup ini berkemenangan, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan biarlah Tuhan Yesus terjadilah pada diri kami semua Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga terjadi pada kami semua, yaitu gereja Tiberias dan seluruh jemaat Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia diberkati, dan berkati juga Pak Anggoro Tuhan Yesus, berkati Pak Yafet, Ibu Lili, dan berkati Ibu Popi, Pak David, berkati Ibu Yeni Tuhan Yesus, berkati Pak David Kristianto Tuhan Yesus, berkati juga Pak David Raharja, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Berkati Tuhan Yesus, gereja Tiberias penuh kuasa dan mujizat, penuh dengan jemaat-jemaat yang dikasih dan disayang oleh Tuhan Yesus, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, selalu naik, tidak pernah turun. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua di dalamnya, dan juga seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia kepada pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Darniati Pariaji. Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Saudara, jangan lupa sekali lagi, setiap minggu di Tiberias Gading Nias, saudara boleh ajak anak-anak sekolah minggu saudara, anak-anak saudara untuk masuk di tempat sekolah minggu, yaitu Beloved Kids. Di tempat ini di Gading Nias, tempatnya bagus dan sudah ada yaitu fasilitas-fasilitas yang bagus, dan juga ada air purifier, juga guru-guru sekolah minggu sudah divaksin. Saudara jangan ragu, jadi Bapak Ibu ya, minggu depan jangan lupa bawa anak-anak dan bawa mereka masuk dalam ibadah Beloved Kids, biar kita semua anak-anak generasi minyak anggur yang diberkati, yang penuh kuasa, punya masa depan indah. Amin saudaraku. Kita angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin.